Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin muslimat, shaimin shaimat, pemirsa Abdurrab TV yang dirahmati Allah. Kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah pantaskan kita untuk mendapatkan tambahan nikmat dari Allah dari apa yang telah kita terima. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang sedang menantikan datangnya waktu berbuka, sejenak kita isi dengan majelis ilmu. Dan mudah-mudahan di akhir kajian ini masih ada kesempatan untuk memohon, berdoa di detik-detik terakhir sebelum kita berbuka, yaitu waktu yang sangat mustajab untuk kita semuanya. Tema kajian kita adalah antara puasa dan ekonomi. Ketahuilah saudaraku sekalian bahwa puasa Ramadan adalah satu di antara syariat terpenting dalam Islam. Sampai pentingnya itu Allah melalui Rasulullah masukkan dia di antara 5 pondasi utama dalam Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Persoalan ekonomi juga adalah sesuatu yang sangat penting, bahagian dari persoalan muamalah dalam Islam. Kita semuanya hidup bahkan dalam putaran satu hari 24 jam, itu kebanyakan waktu yang kita isi adalah waktu kita bermuamalah, waktu kita melakukan aktivitas ekonomi. Maka persoalan ekonomi ini tidak boleh kita sia-siakan begitu saja tanpa kita mengetahui bagaimana aturan Islam ini dalam syariatnya terkait dengan kegiatan ekonomi ini. Para ulama mendefinisikan puasa itu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa an jami'il muftirat. Menahan diri dari makan, minum, dan dari semua yang berpotensi untuk membatalkan puasa itu. Bukan hanya persoalan perut dan mulut saja, tetapi di situ juga ada persoalan-persoalan yang lain, di mana kita dituntut untuk menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam hal perintah, jangan berani-beraninya kita meninggalkan. Dalam hal larangan, jangan berani-beraninya kita untuk melakukan. Masyiral muslimin muslimat, shaimin shaimat, pemirsa Abdurrab TV yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bicara tentang ekonomi, kita tidak terlepas daripada inti kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang intinya adalah 3. Yang pertama adalah bicara tentang produksi, yang kedua bicara tentang konsumsi, dan yang ketiga bicara tentang distribusi. Bicara tentang produksi, bagaimana cara kita mencari nafkah, bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita berusaha, bagaimana berbisnis, bagaimana berproduksi. Bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Dan banyak orang yang terjebak dalam persoalan ini karena tidak mengerti muamalah Islamiyah. Sehingga dalam berproduksi tidak memperhatikan halal haram. Padahal inilah persoalan yang paling sulit untuk kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan di antara hal yang kita mesti jaga dari potensi membatalkan puasa kita
adalah juga dalam hal produksi ini. Makanya banyak sekali dalil-dalil Al-Quran dan juga dalil-dalil hadis Nabi SAW melarang kita untuk jatuh dalam produksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, setiap hasil produksi yang berasal dari yang haram lantas masuk ke dalam tubuh kita, istri kita dan anak-anak kita, itu dalam hadis Nabi ditekankan lebih baik neraka baginya. Mana bata lahmun min sukhtin fannaru aulabi. Tidaklah daging yang tumbuh dari hasil yang diharamkan kecuali neraka lebih pantas untuknya. Dan hakikat puasa memberikan peluang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kepastian. Tetapi kalau kita tidak menjaga pola produksi ini, kita tabrak hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ini juga menjadi penghalang diijabahnya doa kita. Maka suatu ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa sahabat ini sudah melakukan safar dan itu adalah waktu-waktu yang diijabahkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya tidak diijabah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, anna yustajabulah. Yang dia makan yang haram, yang dia minum yang haram, yang dia pakai yang haram. Bagaimana mungkin doanya diijabah oleh Allah? Jadi marilah kita jaga kualitas puasa kita ini dalam hal produksi, jangan terjebak kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa setiap bentuk produksi yang kita lakukan, karena ini adalah perintah Allah sesuai dengan ayat 105 di surat At-Taubah, maka bisa jadi perbuatan kita, pekerjaan kita, usaha kita ini menjadi bahagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa Abdul Rabb TV yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dalam hal konsumsi. Puasa hakikatnya adalah satu syariat yang memberikan batasan kepada kita untuk konsumsi. Hari-hari di luar puasa kita konsumsi 3 kali. Tetapi dalam puasa ini mesti hanya 2 kali. Sahur dan juga berbuka. Maka perlu kita jaga kualitasnya. Perlu kita jaga juga, jangan sampai yang kita konsumsi itu adalah sesuatu yang bersumber dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dalam rangka menjaga kualitas nilai ibadah puasa kita. Jaga pola konsumsi kita agar terhindar dari yang diharamkan oleh Allah. Agar terhindar dari perilaku israf, berlebih-lebihan, boros. Jaga konsumsi kita agar terhindar dari tabzir, perilaku mubazir. Ini jelas ditekankan oleh Allah, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang boros, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Betapa banyak di antara kaum muslimin balas dendam, begitu memasuki waktu untuk berbuka, apa saja disiapkan di depannya. Padahal hakikatnya kebutuhan perutnya itu hanya sedikit saja. Maka kualitas konsumsi itulah yang perlu kita jaga, bukan kuantitasnya. Sediakan kurma yang disunnahkan oleh Nabi SAW, minum sesuai dengan kebutuhan, dan juga makanan yang meningkatkan imunitas kita. Cukup. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara tentang ekonomi, maka bicara kita adalah tentang distribusi. Saudaraku sekalian, Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang ada. Namun dalam riwayat Rasulullah SAW sampaikan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan di antara manusia yang ada. Dan paling dermawannya lagi Rasulullah itu adalah di bulan Ramadan. Terkait dengan kedermawanan ini, kita bicara tentang bagaimana mendistribusikan harta kita. Dan distribusi harta ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berupa zakat, jangan sampai tidak ditunaikan. Dan yang sunnah, instrumennya banyak sekali. Infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah, i'arah, masih banyak lagi. Maka kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menjadi orang yang paling dermawan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Dan Rasulullah mengingatkan, tidak akan berkurang harta seseorang akibat dia keluarkan sebagai sedekah. Ma naqusat shadaqatun min malin. Bahkan dalam banyak riwayat dan di ayat Al-Quran sendiri, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kepentingan masjid, kepentingan fuqara, kepentingan anak yatim, kepentingan orang-orang du'afa, Allah akan lipat gandakan hartanya. Bahkan di surat Al-Baqarah Allah nyatakan sampai 700 kali lipat Allah akan lipat gandakan setiap harta yang diinfakkan di jalan Allah. Mudah-mudahan syariat puasa ini memberikan penyadaran pada kita agar pola kegiatan ekonomi kita, baik produksi, konsumsi, dan distribusinya terjaga pada syariat Allah yang mesti kita tegakkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.